Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, perkenalkan saya Tarmedia Esti Pertiwi dari Program Studi Informatika Universitas Trisakti. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul penerapan fitur engineering pada data gerakan dan performa untuk personalisasi pembelajaran hospitality inklusif berbasis virtuality bagi kemandirian anak Down syndrome. Mengapa penelitian ini dilakukan? Individu dengan Down syndrome memiliki tantangan dalam keterampilan motorik, keseimbangan, dan koordinasi. Hambatan ini berdampak langsung pada kemandirian mereka, termasuk dalam aktivitas fungsional. Virtual reality menjadi solusi yang aman, imersif, dan terkontrol untuk melatih keterampilan tersebut. Namun, agar lebih efektif, VR memerlukan personalisasi agar setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Disinilah fitur engineering berperan, yaitu mengekstraksi informasi penting dari data, gerakan, dan performa selama pelatihan VR, sehingga sistem dapat menyesuaikan tingkat kesulitan pembelajaran secara otomatis. Penelitian ini menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama ada bagaimana cara mengolah data gerakan dan performa peserta VR agar menghasilkan fitur yang relevan. Yang kedua ada fitur apa saja yang paling signifikan dalam proses personalisasi. Yang ketiga bagaimana penerapan fitur engineering dapat meningkatkan efektivitas personalisasi pembelajaran. Yang keempat sejauh mana personalisasi berbasis fitur dapat meningkatkan pengalaman dan performa belajar peserta. Tujuan penelitian ini, yang pertama, mengolah data gerakan dan performa menjadi fitur representatif. Yang kedua, menentukan fitur utama yang berpengaruh terhadap personalisasi. Yang ketiga, menerapkan metode fitur engineering dalam sistem VR hospitality. Yang keempat, mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas pembelajaran dan pengalaman pengguna. Batasan penelitian ini, yang pertama, partisipannya adalah anak Down syndrome berusia 15-25 tahun dengan keterampilan kognitif dasar yang mampu menggunakan pengontrol VR. Yang kedua, materi pelatihan fokus pada tugas hospitality seperti merapikan tempat tidur, menata amenities, dan membuang sampah. Yang ketiga, fitur engineering digunakan hanya untuk personalisasi alur pembelajaran. Yang terakhir, data digunakan meliputi data gerakan seperti posisi, rotasi, dan kecepatan, dan data performa seperti akurasi, waktu, dan kesalahan. Tinjauan pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu VR terbukti meningkatkan motivasi dan partisipasi anak berkebutuhan khusus. Fitur engineering dapat mengubah data gerakan menjadi indikator performa yang sangat berguna dalam pembelajaran adaptif. Selanjutnya, AI dan adaptive learning memungkinkan menyesuaikan materi secara real-time berdasarkan kemampuan individu. Selanjutnya, ekstraksi fitur berbasis deep learning terbukti mampu mengenali pola gerakan dengan akurasi tinggi. Selanjutnya, terdapat 4 hipotesis utama. Yang pertama, fitur engineering dapat menghasilkan fitur relevan untuk personalisasi. Yang kedua, fitur-fitur seperti kecepatan, akurasi, arah gerakan, dan waktu penyelesaian tugas berpengaruh signifikan. Yang ketiga, penerapan fitur tersebut meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dan yang keempat, personalisasi berbasis fitur meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Penelitian dilakukan pada bulan September hingga bulan Desember 2025 dengan lokasi pertama Potat sebagai tempat pengumpulan data dan observasi peserta. Yang kedua ada ruangan di Universitas Trisakti, khususnya ruang diskusi untuk desain dan validasi modul VR. Selanjutnya pendekatan penelitian. Yang pertama ada desain VR, merancang skenario pelatihan hospitality. Yang kedua pengumpulan data, merekam data gerakan dan performa selama aktivitas VR. Yang ketiga ada pre-processing, yaitu normalisasi, segmentasi, dan pembersihan noise. Yang keempat ada fitur engineering, ekstraksi fitur seperti kecepatan gerakan, kesalahan, akurasi, dan waktu. Yang kelima ada personalisasi, alur pembelajaran adaptif. Peserta yang sulit akan mengulangi level dan yang mahir akan lanjut ke level yang lebih tinggi. Ada evaluasi, mengukur performa, pengalaman belajar, serta perubahan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui observasi langsung seperti wawancara dengan terapis dan pendamping dan kuesioner. Perangkat yang digunakan yaitu MetaQuest 3S,
modul VR pencatat performa otomatis, Firebase Real-Time Database, dan lembar observasi terstruktur. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama ada perancangan skenario VR, menyusun aktivitas hospitality dengan indikator performa dengan tingkat kesulitan yang bertahap sesuai kebutuhan anak Down syndrome. Yang kedua ada pengumpulan data, rekam data dengan data gerakan dan performa menggunakan VR. Yang ketiga ada pengolahan data dan rekayasa data, yaitu membersihkan data, ekstraksi fitur gerakan dan performa, dan pilih fitur relevan untuk personalisasi. Yang keempat ada pengembangan dan integrasi model, membuat model personalisasi VR. Yang kelima ada pengujian dan evaluasi, uji sistem VR yang membandingkan performa sebelum dan sesudah. Selanjutnya, jadwal penelitian yang saya rencanakan ini mulai dari September hingga bulan Desember 2025 dibagi per minggu dalam setiap bulannya. Pada bulan September saya akan fokus pada persiapan awal. Minggu pertama dan minggu kedua akan didedikasikan untuk studi literatur dan metodologi. Setelah itu di minggu kedua dan ketiga bulan September saya akan mengerjakan perancangan skenario pelatihan VR. Masuk ke bulan Oktober, fokus utama saya adalah pengumpulan data dan rekayasa fitur awal. Kegiatan pengumpulan data di Potats akan dimulai di minggu ketiga bulan September dan berlanjut hingga minggu kedua bulan Oktober. Setelah data terkumpul, segera saya akan melakukan pre-processing data dari minggu kedua hingga minggu keempat bulan Oktober. Di akhir bulan Oktober, yaitu minggu keempat, saya akan memulai tahapan inti, yaitu penerapan fitur engineering yang berlanjut hingga minggu kedua bulan November. Selama bulan November, fokusnya adalah pengembangan dan integrasi model. Secara paralel dengan fitur engineering, penyusunan dan penerapan model personalisasi akan dilakukan dari minggu kedua dan hingga minggu keempat November. Setelah model siap, saya akan melakukan integrasi model ke aplikasi VR yang berlangsung dari minggu keempat bulan November hingga minggu ke-1 bulan Desember. Terakhir, bulan Desember didedikasikan untuk pengujian dan penyelesaian laporan. Pengujian teknis sistem VR akan dilakukan di minggu ke-1 dan minggu ke-2 bulan Desember, dilanjut dengan uji coba awal dengan peserta Potats pada minggu ke-2 dan minggu ke-3 bulan Desember. Analisis, hasil, dan evaluasi akan memakan waktu 2 minggu, dan itu di minggu ke-3 dan minggu ke-4 Desember, dan terakhir penyusuan laporan akhir yang dilakukan di minggu ke-4 bulan Desember. Selanjutnya, biaya untuk melakukan penelitian ini, saya telah menyusun rencana anggaran biaya. Yang pertama, pengeluaran terbesar dialokasikan untuk instrumen utama penelitian. Yang pertama ada MetaQuest 3S Virtual Mixed Reality VR headset sebanyak 1 unit dengan biaya Rp6 juta. Selanjutnya, untuk mendukung lingkungan operasional VR, saya menganggarkan material Unity Hotel Room sebesar Rp419.000 dan biaya cloud database Firebase selama 3 bulan sebesar Rp450.000. Untuk mendukung pelaksanaan lapangan, saya mengalokasikan transportasi kegiatan uji coba sebanyak 5 kali dengan total Rp500.000, serta biaya kuota internet selama 5 bulan sebesar Rp500.000, sehingga total seluruh biaya yang dibutuhkan untuk penelitian nilai Rp7.869.000. Demikian presentasi usulan penelitian saya. Harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi adaptif untuk meningkatkan kemandirian anak Down syndrome. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.